Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali lagi untuk memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah kami, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami dan kami selalu menikmati karya Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Ketika Engkau berbicara bagi kami mau melakukannya dan kami mau terapkan dalam hidup kami. Roh Kudus beri kesanggupan kemampuan untuk kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita buka di dalam Alkitab kita. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam pengendalian roh. Maksudnya di sini adalah dalam pengendalian Roh Kudus. Pengendalian menurut KBBI kita bisa melihat yaitu artinya itu proses cara mengendalikan pengekangan dan pengawasan. Jadi dalam pengendalian roh artinya adalah proses hidup atau cara hidup orang percaya dikendalikan, diawasi dan dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu mengambil alih seluruh kehidupan kita. Roh Kudus itu senantiasa mengawasi setiap kehidupan orang percaya. Dan kita belajar di sini dikatakan dalam ayat yang ke-18 Efesus 5, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Dalam terjemahan lain dikatakan, janganlah bermabuk-mabuk. Kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Jadi kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara bahwa banyak minum anggur dapat mengakibatkan orang mabuk. Mabuk artinya di sini kita melihat bahwa orang yang mabuk itu dia bisa lupa siapa dirinya. Dia bisa kehilangan kesadaran dan dapat mengakibatkan hawa nafsu. Kalau sudah kehilangan kesadaran, seseorang akan mampu menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyakiti Tuhan pada khususnya. Bahkan orang-orang di sekitarnya juga dapat dia lukai. Jadi firman Tuhan jelas berkata di sini, jangan mabuk oleh anggur. Ada suatu larangan dari kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya, bahkan siapapun dia, baik anak-anak, baik orang tua, bahkan pemuda sekalipun, ada satu larangan dari kebenaran firman Tuhan, jangan mabuk oleh anggur. Ya, artinya di sini minum anggur terlalu banyak dan sehingga dia bisa lupa siapa dirinya. Dia bisa kehilangan kesadarannya dan di sini firman Tuhan katakan dapat mengakibatkan banyak kejahatan. Salah satunya di sini adalah hawa nafsu. Dalam terjemahan lain di sini adalah tentang percabulan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mabuk anggur dapat membuat kita berdosa kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 firman Tuhan katakan pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang mabuk, orang terlalu banyak minum, firman Tuhan jelas katakan bahwa dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan tentu Bapak Ibu Saudara kita yang sudah percaya kepada Tuhan tidak mengalami hal yang demikian. Satu hal yang menjadi kerinduan kita yang percaya kepada Tuhan adalah menikmati janji Tuhan, menikmati
segala berkat yang Tuhan siapkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau dalam Timotius katakan bahwa minum anggur itu diperbolehkan hanya sedikit ya. Sedikit, jelas firman Tuhan katakan di situ sedikit. Jadi kita disarankan, dihimbau, bahkan dilarang firman Tuhan tidak boleh minum anggur terlalu banyak yang dapat mengakibatkan kita mabuk. Dan tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Karena firman Tuhan tadi katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 10, orang pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan di dalam Efesus 18 bagian B, di situ dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya Bapak Ibu Saudara, penuh dengan roh. Dan ada terjemahan lain di situ dikatakan, hendaklah saudara dipenuhkan Roh Kudus dan dipimpin olehnya, seluruh keberadaannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Sesuai dengan tema kita pada saat ini adalah hidup dalam pengendalian roh. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita diawasi oleh Roh Kudus. Seluruh aspek kehidupan kita sepenuhnya harus ada dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita senantiasa diawasi oleh Roh Kudus. Karena hidup kita ada dalam pimpinan Roh Tuhan, kita harus mampu mengendalikan diri kita, harus mampu hidup kita senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 14, firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Tuhan. Kita semua adalah anak Allah yang sudah percaya kepada Kristus. Karena kita sudah percaya kepada Kristus, hidup kita harus senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh orang percaya, tidak hidup dalam keinginan daging. Ya, kitab Galatia berkata bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di situ jelas firman Tuhan bahwa keinginan daging hanya membawa kebinasaan. Keinginan daging hanya membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Keinginan daging akan membawa kita ke dalam dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita harus meninggalkan segala keinginan daging. Hidup kita harus melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan dosa. Tentu Bapak Ibu Saudara untuk melepaskan segala keinginan daging tidak mudah. Oleh sebab itu hidup kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar kita pada saat ini supaya kita tidak mengalami kebinasaan, supaya kita hidup bersama dengan Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah yang senantiasa dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan untuk senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika keinginan daging berusaha untuk menarik kita, minta Roh Kudus untuk memenuhkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami diingatkan kembali untuk kami dipimpin oleh Roh Tuhan.
Ada banyak keinginan-keinginan daging, ada banyak keinginan-keinginan dunia ini membawa kami untuk jauh dari Tuhan, bahkan juga bisa membawa kami menuju kebinasaan. Firman-Mu mengingatkan kami hari ini supaya kami hidup yang selalu bergaul dengan Roh Kudus, hidup yang senantiasa bergantung dalam pimpinan Roh Tuhan. Dengan kami dipimpin oleh Tuhan, kami boleh senantiasa hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.